Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas proyek struktur data yang kelompok kami buat yang berjudul Optimisasi Struktur Data untuk Manajemen Operasional PT Kereta Api Indonesia. Lanjut. Nah, pertama-tama saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Alif Nalarezaki dengan NIM belakang 142. Saya Abdi Arya Pratama dengan NIM belakang 145. Saya Yehezkiel Dongoran dengan NIM belakang 148. Saya Yusuf Darmawan dengan NIM belakang 140. Saya Muhammad Hamzal Syarif dengan NIM belakang 156. Nah, pertama saya akan membahas latar belakang tentang dari proyek ini. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI adalah badan usaha milik negara di bidang transportasi kereta api yang menangani tuntutan transportasi modern dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih, terutama dalam hal struktur data yang efisien. Struktur data yang terorganisir dengan baik, meningkatkan efisiensi operasional, kemampuan manajemen aset dan inventaris, kemampuan pengambilan keputusan yang strategis, penurunan biaya operasional, dan peningkatan layanan penumpang. Selain itu, struktur data ini meningkatkan keamanan data dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan struktur data yang baik, PT KAI dapat mencapai tujuan strategisnya untuk menjadi penyedia transportasi kereta api yang andal di Indonesia. Ini memfasilitasi pertumbuhan dan inovasi serta pengelolaan risiko operasional yang lebih efektif. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibaca oleh Yaskiel Hotmatua. Baik, yang selanjutnya ada manfaat. Struktur data PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI telah meningkatkan manajemen jadwal, rute, inventaris, dan perawatan kereta api. Dengan sistem penjadwalan yang efisien, pengambilan keputusan strategis dibantu oleh sistem reservasi dan analisis data. Dalam proses bisnis, integrasi sistem informasi mempermudah koordinasi antar departemen, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi kesalahan manusia. Yang berikutnya tujuan. Struktur data PT Kereta Api Indonesia atau KAI sangat penting untuk meningkatkan operasional, layanan pelanggan, dan keselamatan kereta api. Ini memungkinkan integrasi sistem informasi antar departemen, transparansi yang lebih baik, dan dukungan pengambilan keputusan strategis dengan memantau kondisi kereta api dan infrastruktur secara real time. Struktur data juga memungkinkan inovasi teknologi dan pengembangan layanan baru, serta manajemen jadwal, perawatan, dan stasiun yang optimal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hamzah. Selanjutnya, kita akan memasuki bab pembahasan. Pada proyek ini, kita menggunakan struktur data yang menggunakan data studi kasusnya diantaranya terdapat database, data warehousing, graph, queue, dan tree. Yang pertama ada database. Tiga komponen utama database relasional pada PT KAI adalah sebagai berikut. Tabel penumpang menyimpan informasi tentang identitas dan perjalanan penumpang. Tabel jadwal kereta mencatat jadwal perjalanan lengkap. Dan tabel reservasi menghubungkan penumpang dengan kereta yang mereka tumpangi. Semua kombinasi tabel ini memungkinkan PT KAI memberikan layanan terbaik dan mengelola operasinya dengan efisien. Yang kedua ada data warehousing. Tiga tahap utama terlibat dalam implementasi data warehousing di PT KAI. Di antaranya, data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti sensor dan sistem reservasi di stasiun dan kereta api. Dianalisis untuk mengevaluasi pola perjalanan, tren penjualan tiket, dan kinerja operasional, dan dilaporkan untuk membuat laporan berkala untuk manajemen. Proses ini meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi.
efisiensi operasional, dan layanan penumpang. Yang ketiga ada graf. Dengan menggunakan stasiun sebagai simpul dan jalur sebagai hubungan, grafik jaringan kereta api PT KAI dikelola dan dioptimalkan. Rute terpendek dapat ditemukan dengan algoritma Dijkstra yang membantu dalam perencanaan perjalanan dan pengalokasian sumber daya, dan memastikan operasional yang lebih efisien dan pelayanan terbaik bagi penumpang. Selanjutnya ada queue. Sistem antrian sangat penting untuk PT KAI karena akan meningkatkan proses antrian dan manajemen penumpang. Queue mengatur penumpang yang menunggu kereta api atau membeli tiket, menjaga aliran yang teratur, dan mengurangi waktu tunggu. Selain itu, ini membantu mengatur antrian layanan seperti layanan pelanggan dengan lebih adil dan terorganisir berdasarkan urutan kedatangan penumpang. Dan yang terakhir ada TRI. Struktur data POPON, PT KAI mengawasi data stasiun dan mengoptimalkan rute perjalanan kereta. TRI membantu navigasi dan pencarian dalam hierarki data stasiun. Setiap stasiun dibagi menjadi cabang terstruktur untuk memudahkan identifikasi dan akses data. TRI clustering memudahkan analisis dan optimalisasi rute kereta api untuk meningkatkan efisiensi layanan. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Yusuf Darmawan. Oke, yang selanjutnya ada program. Di sini untuk program yang pertama adalah program yang menerapkan struktur database, data warehousing, dan juga queue. Untuk database di sini ada tabel dengan ID, nama, dan juga kereta apa yang akan mereka naiki. Lalu untuk data warehousing-nya adalah data-data mereka yang sudah diterima oleh PT KAI dan disimpan dalam database-nya. Lalu untuk queue-nya itu berupa antrian yang menjelaskan dan juga mengurutkan urutan dari siapa yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan untuk penjelasannya di sini, antrian penumpang kereta digambarkan di atas. Pada awalnya ada 3 penumpang dengan identitas 1, 2, dan 3, yaitu Budi, Ani, dan Siti, yang menaiki kereta A, B, dan C. Kemudian ketika Budi yang memiliki identitas 1 keluar dari antrian penumpang berubah menjadi hanya 2 orang, Ani dan Siti, yang menunggu giliran untuk menaiki kereta B dan C. Ini menunjukkan bahwa antrian penumpang kereta api menggunakan sistem first in, first out, di mana penumpang yang masuk pertama akan keluar pertama. Dalam kasus ini, Budi adalah orang pertama yang masuk dan keluar, meninggalkan Ani dan Siti yang masih menunggu giliran. Selanjutnya ada program kedua. Untuk program kedua ini adalah program yang menerapkan struktur data graph, tree, dan juga algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak antar stasiunnya. Di sini untuk stasiun 0 sebagai stasiun asalnya ya. Jadi jarak dari asalnya itu 0 km. Untuk stasiun 1 10 km, stasiun 2 20 km, stasiun 3 30 km, stasiun 4 dari stasiun 0 15 km, stasiun 5 40 km. Untuk penjelasannya, program ini merupakan implementasi algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari sebuah stasiun awal ke semua stasiun lain dalam graf berarah dengan bobot pada setiap jalurnya. Program menggunakan struktur data berupa linked list untuk merepresentasikan stasiun dan jalur-jalur antar stasiun. Fungsi utama meliputi penambahan stasiun dan jalur-jalur, serta algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek. Hasilnya dicetak dalam bentuk tabel yang menunjukkan jarak terpendek dari stasiun awal ke masing-masing stasiun lain. Setelah selesai, program akan membebaskan memori yang dialokasikan untuk stasiun dan jalur-jalurnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdi. Baik, berikut kesimpulan dari proyek kami. Untuk mendukung operasional dan manajemennya, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI menggunakan berbagai struktur data, termasuk database relasional, data warehousing, graph, queue, dan tree. Struktur data ini juga membantu PT KAI mengelola jadwal kereta api, sistem pemesanan tiket, manajemen aset, dan inventaris secara lebih efisien. Selain itu, struktur data yang baik meningkatkan pengambilan keputusan strategis,
keamanan data, dan kualitas layanan yang diberikan. Next. Berikut saran PT KAI perlu menginvestasikan lebih banyak dalam teknologi warehousing, data, optimalisasi database relasional, pengembangan sistem grafik untuk analisis rute, manajemen antrian efektif, dan implementasi struktur pohon untuk pemetaan data cepat. Penting juga untuk memastikan skalabilitas dan keamanan sistem guna mendorong inovasi teknologi dan pengembangan layanan baru. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan penumpang dan efisiensi operasional PT KAI secara keseluruhan. Sekian pembahasan proyek kami di mata kuliah struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.